Hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenenge napa? Berkah tasyrif, napa berkah napa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Lah yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi. Yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh. Dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh. Ya, jadi itu logika saja. Tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati yang mongko demi kehormatan panjenengan la ukhwiyanna iktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis wis bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Iki rasa kuwatir, iblis iku yo dhaif, iblis ya lemah. Nyatane yo kowe tetep ngaji jalalan. Berarti ora sukses menyesatkan. Kondang di kowe iblis. Yo kondang sampeyan, dikon ra ngaji tetep ngaji. Dikon paham tetep ra paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang kok hebat ya ora. Biasa mawon, ora usah sing hebat ya namung pangeran. Illa ibadaka kecuali kaulane panjenengan saking ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awalnya. Kalau bahasa Inggris pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin nah iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang undat. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin ndak ikhlas. Uang ini milik saya, ilmu saya tak kasih ke kamu karena Allah. Berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah. Itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Kali aku ngurmat cahaya yatim kok ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumat loh, saiki jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurmat cahaya yatim dengan milik Allah juga. Jika kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu iblis menyerah. Kecuali hamba jenengan sing ikhlas. Wal uqala ilan pira-pira wong sing duweni akal dunal malaikati ora kok malaikat niki. Tapi niki nggih pendapat dunal malaikat. Maksudnya Quran itu memperingatkan orang supaya dari tidak soleh menjadi soleh. Sementara malaikat mesti napa? Soleh. Jadi enggak perlu diperingatkan dengan apa? Quran. Tapi niki pendapat Imam Suyuti. Banyak ulama yang mengatakan malaikat pun butuh Quran karena untuk tasrif, untuk satu kehormatan. Kan masyhur itu khilafnya ulama. Apakah malaikat itu termasuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua. Ada yang memang tidak soleh disolehkan. Ada yang potensi tidak soleh. Sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah malaikat ini kan tidak berpotensi maksiat, sehingga enggak butuh nabi. Kita ulang lagi, malaikat itu kan enggak mungkin tidak soleh, selalu soleh, berarti enggak butuh nabi. Itu cara pikiran Imam Suyuti, sehingga dia mengatakan Quran itu memperingatkan semuanya kecuali malaikat, karena malaikat tanpa diperingatkan sudah soleh. Tapi kata ulama yang lain tidak seperti itu. Malaikat tetap senang sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena butuh status tasyrif. Tasyrif itu keren. Nanti takoki kowe melok kelompok isopo, melok kelompok Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau nanti ditanya Allah, mimman anta misalnya, min ummati habibika Muhammad. Itu keren. Kayak termasuk umatnya kekasihmu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kamu ngikuti apa? Yo
min ahsani kitabik, maksudnya ngikut kitab terbaikmu ya Allah. Sehingga mereka ikut umatnya Nabi bukan karena disolehkan tapi karena tasrif, satu kehormatan. Itu yang diikuti ulama tradisi kita ahli sunnah, ngikuti yang pendapat itu, ngikuti bahwa malaikat pun suka dikategorikan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena nambahi tasrif. Nambahi apa? Tasrif. Masyhur itu Imam Suyuti dalam hal ini kita ngikuti ulama mayoritas, bukan ngikuti yang ini. Masyhur kan Jibril ditanya, kan itu ketika Jibril ketemu Nabi Muhammad ditanya, untungnya apa kamu jadi safir? Safir itu kira-kira terjemahan bebasnya panitia saya. Jibril itu kan ya jauh dari langit turun bumi, dari langit itu kan jauh. Terus kamu untungnya apa? Karena Jibril itu tahu betul peristiwa yang pernah dilakukan Allah, yaitu kayak apa malaikat yang di langit bisa diusir karena kesalahan tertentu. Malaikat yang sok suci kayak siapa itu Harut Marut juga dihinakan seperti itu. Dan Jibril tahu betul Allah itu yaf'alu ma yasha. Jadi yang sekarang malaikat bisa saja jadi pokoknya tahu betul Allah bisa melakukan apa saja. Karena Jibril tahu betul Allah karena dia ketua malaikat. Kan kita tahu misalnya ada sejarah siapa? Harut Marut dari malaikat menjadi hina seperti itu. Terus Jibril akhirnya tanya, ya sudah, Jibril punya, terus ditanya Nabi, kamu untungnya apa setelah jadi safir saya, jadi panitia yang ngurusi wahyu. Terus kata malaikat Jibril, saya tidak pernah merasa aman apakah saya selalu dalam posisi ini, posisi terhormat, kecuali setelah menjadi safir, menjadi pelayan kamu, ketika aku distatuskan oleh Allah apa itu, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin indadil arsy makin muta'in tamma amin. Terus kan baru setelah itu saya merasa aman bahwa posisi saya aman karena Quran itu abadi ila yaumil qiyamah ila mala mi'adalah, pokoknya Quran itu abadi dan di Quran itu saya distatuskan muta'in tamma amin. Berarti saya merasa aman, tidak akan dirubah kestatusan saya malaikat semenjak saya jadi safirmu. Intinya Jibril juga mendapat kehormatan karena ngitmai Quran. Paham ya? Makanya kita di sini mengatakan ini pendapat Imam Suyuti, tapi hampir semua ulama berpendapat apa? Malaikat pun ikut mendapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jenenge apa? Berkah tasrif. Napa berkah apa? Tasrif. Jadi punya status kehormatan. Nah, yang dikatakan Imam Suyuti itu murni logika. Murni logika tadi, yang namanya Quran itu memberi peringatan supaya enggak soleh menjadi soleh, dan malaikat tidak butuh itu karena sudah selalu soleh ya. Jadi itu logika saja, tapi kita berkeyakinan malaikat pun butuh, tapi untuk kehormatan. Wala ta'lamunna, yang ilan yaktine bakal ngerti temen sira kabeh ya kufar Makkah penduduk Mekah naba'ahu ing ceritane Quran. Niki ayat populer kula. Jadi kita ini pasti akan menyaksikan kebenaran beritane Quran ila yaumil qiyamah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wala ta'lamuna yaktine bakal ngerti sira kabeh ya kufar Makkah wong kafir-kafir Mekah naba'ahu ing ceritane Quran khabar sidqihi, tegese cerita kebenarane Quran ba'da khinin sause kok. Tapi iki dawuh pangeran. Terus Imam Suyuti nafsiri yaumil qiyamah. Ya, tapi ini lagi-lagi tafsir ya, bukan Quran. Jadi cara Imam Suyuti kamu akan tahu berita kebenarannya Quran setelah kiamat. Tapi nyatanya sebelum kiamat pun kita tahu banyak tentang berita benarnya apa? Quran. Nggih saya beri contoh ngeten nggih. Niki ben nambah iman kula jenengan teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kan orang yang mukjizatnya jelas Quran ya, jelas kita sepakat Nabi itu orang yang mukjizatnya itu ngendikan Konstantinopel. Nabi itu orang Mekah. Itu orang Mekah, orang Madinah. Itu ngendikan Turki, itu kan jauh sekali karena Turki itu ikut barat. Tapi Nabi zaman itu ngendikan lataf tahunnal Konstanti. Iya, kamu pasti nanti menaklukkan Konstantinopel. Terus Nabi menyebut pasukannya, menyebut tentaranya. Terus al-amru kama akhbarahu. Kemudian kenyataannya Konstantinopel zaman Nabi itu kan hanya menguasai Mekah Madinah. Dereng duki putih-putih. Tok
Syria niku era Umar. Tapi era Pangeran Fatih pun berapa ratus tahun setelah Nabi baru menaklukkan apa? Konstantinopel. Mergo Nabi nate dawuh mulai sekarang sampai kiamat uridot alia umatku dipertontonkan. Jadi Nabi sempat delok kalau cara Jawa TV lah. Jadi menawa Nabi ya pirsa ngaji Jalalain paham ora paham ya. Ini termasuk daftar yang diperlihatkan kepada Nabi. Jadi ini akhir zaman ono wong ngaji nggo 3 perangkat kitab, pulpen, rekaman. Jadi apa kitab, pulpen, rekaman. Harusnya kamu lebih alim dibanding ulama dulu karena mereka salah satu kelas apa? Rekaman itu. Itu perso. Yang paling unik dari semua peristiwa itu nggih, sekuaruan nggih peristiwane Suraka. Suraka niku sahabat rapati ganteng ndik. Nabi sering nak gojlok Suraka. Suraka suatu saat kamu pakai apa mahkotanya Raja Kaisar. Raja Kisra, Raja Persia. Yang Romawi lah, Romawi. Romawi itu Kaisar apa? Kaisar. Singkat cerita, Ka'ab itu seorang ahli kitab, penginjil. Dia itu ada zaman Nabi, namanya Ka'bul Ahbar itu ada zaman Nabi. Makanya di Dibak sering ada Al-Hadis Susani An Yasar bin Atok An Ka'bil Ahbar. Nabi lahirnya di Mekah sudah benar, hijrah ke Madinah sudah benar. Tapi Ka'ab itu masih gak mau iman, karena dia baca di Taurat itu ada kata-kata wa sultanu bisam. Pusat pemerintahannya itu, jadi pusat pemerintahan Islam itu Bisam. Karena Nabi wafat itu sebelum ada pusat pemerintahan di Sam. Sam itu ya Syria, Lebanon, Israel. Bareng era Sayyidina Umar, Sam itu ditaklukkan Umar. Terus akhirnya sebagian pemerintahan itu pusatnya di Sam, terutama era Muawiyah. Terus Nabi itu gojlok, kalau ketemu Suraka gojlok. Suatu saat kamu itu pakai bahasa Arabnya itu pakai mahkotanya Raja Romawi. Singkat cerita dia ikut perang. Nabi pun wafat. Ikut perang, lala rajane keplayu. Mahkotane ceblok. Lala sing nemu iku tinggu. Ya ora pantes wong ndek maksudnya. Digojlok wis sahabat-sahabat. Setelah dipakai didelok sahabat digojlok mergo elek ora pas. Terus dikonyoplok mbek Umar. Itu harus kamu copot dan nanti mau diletakkan dikasihkan ke Baitul Mal, nanti uangnya dibagi. Masyhur terus Suraka protes, bukankah Rasulullah ngendikan di depan umum bahwa yang pakai ini saya? Jawab Umar, innama qala laka Rasulullah litalbisaha wa lam yakul litamlikaha. Nabi hanya ngendikan kamu nanti yang pakai, Nabi tidak ngendikan kamu yang punya. Terus dicoplok. Lu bisa kamu bayangkan kejadian itu puluhan tahun setelah Nabi wafat, tapi Nabi ngendikan itu detail. Yang mengalahkan itu Umar. Nanti yang pakai mahkotanya itu, coba misalnya saya ngomong kue, jebule Suraka mati sedurunge peristiwa itu, kacau kan? Atau Umar meninggal sebelum penaklukan ini, Nabi itu ngendikan itu detail. Jadi Nabi ya persona, kue sok ben ngaji Jalalain terus paham ra paham guyu perso kabeh itu. Nah, begitu juga penelitian keilmuan sekarang itu banyak yang mengarah mendukung makna-makna Quran. Meskipun kita tidak tahu detailnya, misalnya dulu ya, misalnya antara laut, air tawar dan air asin, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Terus kemudian orang bilang barzah itu membran atau apa sajalah. Yang jelas itu ada pemisah, namanya apa? Barzah, antara laut asin dan laut apa? Begitu juga misalnya awalam yaro annas samawati wal ardo kanata ratqan fafataq nahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in. Jadi dulu bumi itu ya satu pulau, kemudian pisah-pisah, kemudian terus ya sudah ada yang jadi laut, ada terus. Itu teori keilmuan itu sama, bahwa dulu misalnya Jawa sama Sumatera itu satu bumi, satu pulau, kemudian dipisah. Pertama roton itu gantet, fafataq nahuma, kemudian tak pisah. Ya, iya, makanya Allah sudah ngendikan wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Kamu akan tahu cerita kebenaran Quran ini, tunggu saja setelah ini. Nah, kemudian hanya ulama yang mengatakan yaumal kiamat, tapi itu lagi-lagi itu tidak Quran. Quran hanya ngendikan ba'dahin. Yang yaumal kiamat itu ngendikannya
ngendikane ulama. Makanya kita harus paling gampang tuh hadis. Wis jelas tuh hadis. Pokoknya hadis tentang sosial. Suatu saat akan datang zaman qalilin ulama tapi kasirin. Wah, itu ora trimo bener banget ya. Yang ulamanya sedikit, tukang khutbah ya. Tukang pidato maksudnya. Wah, guys, ora trimo bener banget. Dan itu Nabi ngendikan tuh detail, terutama sama delok. Saya kan punya kitab namanya Sirah Nabawiyah, juga punya kitab banyak lah tentang itu sampai Imam Bukhari itu kenangannya itu. Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis waktu saat kamu membuka Konstantinopel itu masih Kristen. Semua Konstantinopel rawinya itu ya nggak ngerti, pokoknya ngomong aja sanate ngono mendingan. Ditakoki lah kapan bos, pokoknya sanate ngono. Tapi sekarang jadi nyata Konstantinopel Turki itu dulu ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu masih dikuasai apa? Kristen. Tapi Nabi nguntikan detail delok tentang Bukhari, Kitab Alamatin Nubuwah. Itu detail sekali. Innakum sataftahuna Misra, kada sataftahuna itu sampai. Padahal Nabi buatan menangi terbukanya Irak, terbukanya beberapa negara Nabi buatan menangi, Pak. Tapi zaman Nabi nguntikan detail. Sataftahuna Qaisar fala Qaisar ba'da wasaftahuna Rum fal. Itu detail. Sampai ya tadi sedetail nanti yang pakai mahkotanya itu kamu. Terus setelah nyata, maksudnya nyata itu ya emang bener-bener sing nemu itu Surabaya koralio. Ya karena Nabi nanti ngendikan uridot ale umat itu, jadi semua yang akan terjadi la yaumil qiyamah itu pernah uridot, namun dipertontonkan, diperlihatkan ning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus dihentikan. Makanya saya jamin asal riwayat itu sahihah, saya ulang lagi asal riwayat itu sahihah dan benar nisbat itu ke Nabi. Pasti akan terjadi sesuai dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada yang tanya, tapi saya pernah baca hadis ini kok nyatanya enggak terjadi, itu berarti ada masalah di riwayatnya.